Shalom, atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI House of Grace, kami menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara malam ini. Dan malam ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan Bapa kita. 1 Korintus 1 ayat 9 menyatakan Bapa sangat ingin kita memiliki persekutuan dengan Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya malam ini kita akan bersama-sama menyembah dan mendengarkan firman Kristus. Firman yang memberi kuasa dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari arahkan hati dan pikiran hanya kepada Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, berlimpah, limpah, limpah. Shalom, mari lambaikan tangan kita semua, katakan shalom. Kami mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu, Saudara hadir dalam ibadah malam hari ini. Juga mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada ibadah malam hari ini, kami mengucapkan selamat datang. Amin. Kita datang hari ini ingin bertemu dengan Tuhan, amin. Kita datang hari ini bukan sebagai rutinitas. Bukan karena kita merasa biasa saja dengan hadirat Tuhan. Jangan pernah merasa biasa dengan hadirat Tuhan. Karena kita tidak tahu apakah Sabtu depan kita masih ada. Tetapi coba ubah pikiran kita. Jika Sabtu depan mungkin kita tidak diberikan kesempatan beribadah seperti saat ini. Mungkin juga kita tidak ada. Untuk itu mari pergunakan kesempatan malam hari ini. Untuk senangkan hati Tuhan lebih. Mari pergunakan waktu yang ada ini. Untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Rasa haus dan lapar itu harus kita punya dalam setiap hari-hari kita akan Dia. Oh, mari saya coba melihat tangan-tangan yang merasa haus dan rindu menyembah Tuhan malam hari ini bisa melambaikan tangannya. Amin, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum memulai ibadah malam hari ini, mari kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Tuhan malam hari ini Tuhan. Seperti rusa yang haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu menghadap kata-Mu ya Bapa. Tuhan, satu keinginan kami Tuhan. Kami mau senangkan Engkau lebih dari hari kemarin. Lebih dari minggu kemarin. Dan hari ini Tuhan, kami persembahkan setiap pujian penyembahan. Setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami pulang Tuhan, tidak sama seperti kami datang ya Bapa. Beracara lebih dan lebih lagi ya Roh Kudus. Ambil alih semuanya Tuhan malam hari ini ya Bapa. Satu yang kami minta hadirat-Mu Tuhan turun atas rumah-rumah dan memberkati setiap keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tinggikan Engkau Bapa. Haleluya. Roh Kudus Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami.
Hirabala sikirabala bala 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 bala. Hirabala sikirabala bala 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 bala. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Jesus. Engkau layak terima segala pujian dan penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Hirabala sikirabala bala 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 bala. Hirabala sikirala bala bala la. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segalanya. Hiralala bala 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 bala. Mari undang Tuhan Yesus masuk di hati. Mari undang Dia berkata di atas mulut lidah bibirmu. Dan biarlah hatimu Engkau buka selebar-lebarnya. Seperti rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai. Jesus, terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi lebih katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, Jesus. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, oh, oh. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan lebih lagi, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Jesus, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku in Jesus untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang tahu apa yang kita alami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah ada di dalam kami. Terima kasih untuk setiap proses dalam hidup kami. Kami tahu itu membawa kami mendekat padamu, Tuhan. Kami mau tinggal dekat padamu, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk keadaan, untuk situasi apapun yang kami alami hari ini, Tuhan. Engkau menarik kami mendekat padamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau taruh seluruh iman kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Kira bala 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 sikira bala 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 bala. Ura bala 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 sikira bala 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 bala. Oh, terima kasih Tuhan. Kira bala 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 sikira bala 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 bala. Mari sembah Tuhan. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Dia malam hari ini. Kira bala 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 sikira bala 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 bala. Ura bala sikira bala 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 bala. Yes, Jesus, Engkau beracara Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kira bala 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 sikira bala 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 bala. Ura bala bala sikira bala 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 bala. Mari kami mendekat padamu Tuhan. Yes, Jesus. Katakan lebih lagi, hanya Engkau. Angkat tanganmu, katakan, hanya Engkau. Pribadi
mudah tinggal dalam-Mu Tuhan, sungguh aman dalam-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Jesus, hira bala sikira bala 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 bala, hira bala sikira bala 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 bala. Percayakan seluruh hidupmu pada Tuhan, karena Dia yang pegang kendali atas segalanya. Oh, tinggal dekat padanya, rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hati. Kira bala sikira bala 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 bala. Sembah Dia. Kira bala sikira la bala 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 sikira la bala bala. Kira bala 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 sikira la bala 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 bala. Kira bala sikira la bala 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 bala. Kira la sikira la bala 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 sikira la bala 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 bala. Jesus, Jesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi katakan di hidupku, haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau selamanya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, berikan sorak-sorai, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara percaya, di saat pujian dan penyembahan kita naikkan, ada kuasa yang turun, amin. Kuasa itu akan kita pakai untuk menginjak-injak iblis, untuk mematahkan setiap kutu, dan untuk membebaskan setiap belenggu-belenggu. Mari saya melihat tangan-tangan yang mau menyembah dan memasyurkan nama Tuhan malam hari ini. Amin. Yes, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kekuatanku, iman dan keadilan.
katakan, kaki ini, lebih lagi katakan kurang kencang, kaki ini aku akan pakai untuk menginjak-injak iblis, untuk mematahkan setiap belenggu yang ada. Amin. Yang mau memakai kuasa dari Tuhan, katakan amin. Yes. Mari prajurit-prajurit Tuhan, katakan lebih lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Tiba saatnya kita akan membacakan DNA gereja kita. Mari sama-sama kita perkatakan. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Waktunya kita akan memberi. Shalom, Tuhan telah begitu baik bagi kita, bukan? Mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan juga melalui persembahan yang akan kita berikan. Kita siapkan handphone kita akan scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Namun sebelum memberi, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami bersyukur Bapa dan kami berdoa kiranya Engkau menerima persembahan kami. Bahkan Engkau juga memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini agar boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberi. Shalom semuanya. Mari kita sama-sama membacakan 5 dari arti Pentakosta ketiga. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita kembali masuk dalam firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sembah Tuhan lebih lagi. Hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari berbahasa roh malam hari ini. Minta Tuhan untuk memberikan kita nyanyian yang baru, yang keluar dari mulut kita, bibir kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Hira bala 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 sikira bala 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 bala. Kurala bala sikira bala 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 sikira bala bala bala. Kura bala sikira bala bala si. Hira bala kura bala sikira bala 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 bala. Kura bala sikira bala 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 bala. Haleluya. Hira bala sikira bala kura bala bala sikira bala 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 bala.
tahu untuk segala hal ada waktu Tuhan. Untuk segala masalah kami ada waktu Tuhan. Ajar kami untuk sabar menantikan waktu-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berdiam diri Tuhan di hadapan, untuk menantikan pertolongan-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Mari saudara-saudara, naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan waktu Tuhan pasti yang mendengarkan Engkau berkata-kata lebih lagi. Kami undang Bapak Hari Gunawan dari Rayon 2 Bandung untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya Yesus. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kalau malam hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Kami bersyukur ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena rencana-Mu ya Bapa. Malam hari ini urapi kami lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang telah Engkau lakukan dan perbuat bagi hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Urapi Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu, sehingga kesaksian daripada kehidupan hamba boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, semua bisa mendengar suara saya dengan baik, amin. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini saya boleh ada di antara Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Audi dan Ibu dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, namun sebelumnya sedikit saya akan bagikan tentang firman Tuhan yang diambil di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan di situ, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, firman ini Bapak Ibu Saudara saya dapatkan pada saat saya setelah sakit. Ya, setelah sakit saya dapat firman Tuhan ini dan saya harus bersaksi
Jadi malam hari ini saya tidak berkhotbah, tapi bersaksi bagaimana kuasa Tuhan atau kedahsyatan Allah itu ada di dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, setahun yang lalu Indonesia kita tahu mengalami satu goncangan yang sangat dahsyat dengan masuknya COVID-19. Ya. Nah, kami khususnya di Kota Bandung itu cukup kaget ya, cukup kaget karena gereja kami yaitu GBI Sukawarna Rayon 2 ini adalah salah satu yang menjadi klaster penyebaran COVID-19 ini yang disebut dengan klaster Lembang. Dan waktu itu saya ada di sana dan saya juga mengikuti pastor gathering itu selama 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat kata, tanggal 9 Maret, saya mengalami gejala demam pada saat itu, demam, dan saya pikir demam saya demam yang biasa gitu ya. Saya tuh jarang minum obat, tapi udah diistirahatkan. Ternyata saya tidak bisa tidur. Dan malam hari saya terbangun kembali. Akhirnya istri saya memberikan obat penurun panas. Ya, puji Tuhan saya bisa tidur, bisa istirahat. Ya, keesokan harinya saya ke dokter, periksa ke dokter, dan dokter kasih antibiotik serta vitamin. Namun panas saya tidak turun, Bapak Ibu Saudara. Panas saya tetap, sehingga saya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, saat itu tanggal 11 Maret. Tanggal 11 Maret saya dibawa ke rumah sakit. Biasa rumah sakit periksa-periksa dan ada periksa darah juga. Dan dari hasil pemeriksaan darah itu diindikasikan saya mengalami sakit tipes atau demam berdarah. Nah, jadi saya harus dirawat inap. Saya dirawat inap. Namun beberapa hari kemudian saya nggak pernah turun juga panas saya itu. Malah semakin naik di atas 40 ya, di atas 40. Panas sekali. Saya udah nggak karu-karuan lah. Nah, mulailah sesak. Mulai sesak napas saya, setelah sesak saya dibatuk-batuk juga. Akhirnya dokter langsung fototorak ya. Dokter memutuskan untuk melakukan fototorak. Nah, dari hasilnya di paru-paru saya banyak flek putih-putih. Nah, saat itu memang sudah mulai beredar isu tentang COVID-19 ini. Jadi pada saat itu saya langsung diprediksi, karena saat itu belum ada swab juga, diprediksi saya terjangkit COVID-19. Nah, saat itu juga saya merasakan kaget. Saya merasa ada rasa khawatir. Wah, udahlah, nggak karu-karuan, galau dan lain sebagainya. Dan tanggal 19 saya harus masuk ruang isolasi. Saat itu rumah sakit yang saya tempati belum siap, karena memang belum siap semua ya rumah sakit itu. Waktu masuk ke ruangan yang memang khusus dipakai untuk yang COVID itu satu lantai kurang lebih 12 kamar lah ya, ada 12 kamar. Begitu saya masuk, ternyata Bapak Ibu Saudara di situ sudah ada gembala yang saya kasihi bersama ibu dan anaknya ya, Pastor Ipan di situ. Nah, sedikit buat saya merasa terhibur karena ada teman. Tapi waktu saya masuk ke dalam ruangan, saya merasa ada khawatir, ada rasa cemas, bahkan stres. Mulai saya kepikiran yang lain-lain lah. Karena saya sudah tidak bisa lagi dibesuk oleh
anak, istri saya, ya, nggak bisa untuk besuk saya, hanya bisa by phone, video call, dan lain sebagainya. Nah, tanggal 19 saya masuk, tanggal 19 saya masuk isolasi, di situ juga saya sudah mulai merasa ada stres ya, ada tegang lah gitu ya, karena sendirian di ruang itu sendirian. Saya dipakai oksigen dan saat itu memang napas saya ngap-ngap lah, ngap-ngap gitu. Tanggal 21 saya mendapat satu berita yang membuat saya juga sedih, wakil daripada Gembala Rayon 2 dipanggil Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Aslam. Saya sedih di situ dan saya kebetulan yang menangani dokter paru saya itu adalah salah satu pelayan di Rayon 2 juga. Jadi saya sampaikan, Dok, Pak Aslam dipanggil Tuhan. Nah, dia hanya ngomong, "Ya Pak, Bapak tenang aja." Dia cepat-cepat keluar karena mungkin tahu takut saya drop gitu ya, takut saya drop. Jadi udah keluar, saya hanya keluar air mata, ya istirahat sebentar. Keesokan harinya tanggal 22, nah gembala saya Pak David ada share di grup, dan itu adalah sebuah kabar yang membuat kami semua senang. Termasuk saya juga agak kehibur. Wah, Pak David sehat nih, puji Tuhan. Nah, selang 3 jam lebih, saya mendengar satu jeritan di luar. Saya pikir ini ada yang meninggal. Saya kepikir adalah Ibu Gembala, karena kondisinya saya melihat cukup lemah, dan saya nggak kepikir gembala sidang saya Pak David, ya nggak kepikir. Saya kepikir Ibu Gembala gitu. Jadi begitu ada yang menjerit, saya udah berpikir pasti ini ada yang meninggal. Waktu suster masuk, saya coba iseng saya ke suster. Waktu saya pikir ini Ibu Gembala, saya masih rada biasa lah ya, biasa aja gitu, nggak terlalu kaget. Begitu suster masuk, saya tanya suster, "Sus, itu ada yang menjerit, ada yang meninggal ya?" "Iya Pak." "Siapa Pak?" "Siapa Sus?" "Pak David." Wah, saya itu saat itu benar-benar kepala saya serasa ada yang nimpuk beban berat, dan saya mulai ngos-ngosan, lebih parah. Wah, jantung saya berdetak-detak, enggak karu-karuan. Begitu saya mulai lihat WhatsApp di grup, benar, mereka semua nangis. Dan saya merasakan sesuatu yang mencekam banget saat itu. Karena banyak hamba-hamba Tuhan, banyak teman-teman yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, awal mula dipanggil oleh Tuhan adalah Pak Aslam. Yang kedua, gembala saya yaitu Pak David. Dan yang ketiga adalah Pastor Oke yang di Cibubur. Nah, itu kalau saya masih sadar, karena saya mengalami koma 2 minggu, dan saya di ventilator 3 minggu, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum saya koma, saya masih ingat, Pastor Oke itu dipanggil oleh Tuhan. Nah, saat itu juga saya semakin drop. Waduh, udah benar-benar saya lemes sekali. Kenapa? Karena saya melihat Pak Aslam, beliau adalah yang setiap hari minum ramuan, ya, minum vitamin dan lain sebagainya, olahraga, jemur dan lain sebagainya. Terus gembala yang saya kasih Pak David dipanggil oleh Tuhan. Berdua ini Bapak Ibu Saudara, pada saat ada di Lembang, saya bersama dengan Pak David sama Pak Aslam itu makan durian bareng-bareng. Dan keesokan harinya setelah pulang retreat di kantornya, Pak David itu minta saya untuk belikan lagi durian. Jadi makan lagi bareng di ruangan Pak David itu. Hari Kamis pulang daripada pastor meeting itu. Nah, waduh, saya udah deg-degan. Wah, deg-degan banget. Tahu-tahu 2 hari apa besoknya itu Pastor Oke bersama saya juga minum kopi bareng. Waduh, yang satu lebih tua dari saya, yang satu di bawah saya jauh. Nah, saya dilewat. Saya pikir, wah ini udah giliran saya.
tanggal 24 saya udah seolah-olah sadar dan tidak sadar. Saya udah memang boleh dibilang saya sudah putus asa, Bapak Ibu Saudara. Saya udah frustasi juga. Saya ketik WhatsApp sama istri saya, sama anak-anak saya WhatsApp di grup itu bahwa saya pamitan dan saya titip mami ya. Papi titip mami jagai semua ini, dan saya juga kasih serah terima untuk kerjaan apapun ke istri saya. Nah, istri saya hanya ngomong, udah Pi jangan mikirin yang enggak. Itu tanggal 24 Bapak Ibu Saudara. Saya setengah sadar setengah tidak ya, tanggal 24 itu. Nah, tanggal 25 saya benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Saat itu saya benar-benar enggak sadar, dan dari rumah sakit telepon ke istri saya harus di ventilator. Saat itu ventilator juga sulit, dan waktu itu hanya satu. Ventilator itu hanya satu, itu baru. Akhirnya istri saya tidak tunggu lama juga, langsung tanda tangan, saya di ventilator. Nah, hari ke-6, hari ke-7 saya di ventilator, Bapak Ibu Saudara. Nah, istri saya bersyukur kepada Tuhan punya seorang istri yang punya iman luar biasa. Dia selalu dampingin saya dan dia selalu tiap hari berdoa buat saya. Bahkan dia terus berusaha berjuang untuk kesehatan saya. Dia komunikasikan dengan salah satu dokter, ya rekan sepelayanan kita juga yang ada di Kupang, ya. Beliau adalah kepala anestesis yang ada di Kupang. Jadi selalu komunikasikan tentang kesehatan saya. Nah, puji Tuhan, dokter anestesis yang menangani saya itu adalah senior daripada dokter Franz yang ada di Kupang ini. Jadi data apapun diberikan kepada dokter Franz. Nah, hari ke-6, hari ke-7, waktu saya setelah sehat dan saya tanya sama dokter Franz, Dok, apa sih yang saya harus saksikan tentang kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup saya? Dokter Franz beritahu ke saya, dan saya juga cukup kaget, istri saya pun cukup kaget, karena waktu istri saya menanyakan, Dokter Franz nggak pernah berbicara hal ini. Jadi beliau sampaikan kepada saya, puji Tuhan Pak, Bapak bisa melewati masa-masa kritis. Karena hari ke-6, hari ke-7 itu, saya pikir Bapak tuh sudah lewat, katanya. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena waktu itu saya hanya diprediksi secara medis itu punya kesempatan hanya 4 jam lagi. Jadi usia saya hanya 4 jam, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Karena seluruh organ tubuh saya yang bagian dalam itu sudah rusak. Paru-paru itu sudah rusak. 25%. 25% hanya berfungsi. Ginjal saya, jantung saya, bahkan sampai ke saluran kencing. Usus saya juga rusak. Semua rusak, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Dr. Franz berbicara kepada istrinya, "Mi, kita doakan buat Pak Hari. Kalau memang ini terjadi mujizat, Pak Hari besok masih ada, itu benar-benar pertolongan dari Tuhan." Dan puji Tuhan, keesokan harinya saya masih ada sedikit harapan dan mulai membaik, sehingga dokter memberikan report kembali ke Dr. Franz bahwa saya walaupun sedikit tapi ada berangsur naik kesehatan saya. Kalau dilihat dari indikator mesin ventilator itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pada saat saya mengalami koma itu, saya dibawa ke satu tempat, dan di satu tempat itu saya memang benar-benar sepertinya sedang bergulat dengan seseorang tapi tidak kelihatan, dan saya di situ menangkap ini adalah malaikat. Ini adalah malaikat. Jadi saya bergulat, bergumul, dan saya katakan, Tuhan, saya sudah nggak kuat. Cabut nyawa saya, Tuhan. Cabut nyawa saya. 3 kali. Saya minta ke Tuhan, cabut. Cabut Tuhan nyawa saya. Karena saya udah nggak kuat. Nah,
Setelah itu saya hanya mendengar satu perkataan yang Tuhan berikan kepada saya. Kamu belum waktunya. Kamu belum waktunya. Nah, pada saat itu saya langsung katakan lagi, kalau belum waktunya, sembuhkan saya Tuhan. Ini di bawah alam sadar saya, Bapak Ibu Saudara, pada saat saya koma. Saya berkomunikasi dengan Tuhan, dengan malaikat gitu. Kalau belum waktunya, sembuhkan saya. Nah, tiba-tiba saya tuh ternyata benar sembuh, Bapak Ibu Saudara. Dan saya dibawa ke satu kapal pesiar yang cukup besar, dan saya belum pernah menikmati kapal sebesar itu, kapal pesiar sebesar itu. Di situ ada mall, ada hotel, ada restoran, dan semua serba lengkap. Nah, saya masuk ke situ, ternyata istri saya dan anak-anak saya sudah ada di sana. Tapi istri saya tidak terlalu meresponi tentang kesembuhan saya. Ini ceritanya ya, ceritanya saya tuh sudah sembuh gitu. Kok kenapa gitu ya? Nah, akhirnya saya ngomong, udah Mi, nanti kita ngobrol ya malam. Oke. Ternyata malam hari panitia itu memberikan sebuah apresiasi kembali untuk nonton bersama. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi memang kemarin-kemarin setahun yang lalu itu memang roh maut itu luar biasa kenceng dah. Luar biasa kenceng ya. Roh maut itu, makanya semua yang ada di Sukawarna ini semuanya mencekam ya, merasa khawatir semua. Jadi waktu saya dikasih tiket dan suruh nonton bersama, saya masuk. Setelah masuk, saya merasakan bahwa ini tidak layak untuk saya tonton bersama dengan istri dan anak saya. Akhirnya saya berontak, saya pengen keluar dari ruangan itu. Waktu saya keluar dari ruangan itu, saya dimaki-maki, saya dimarahin. Nah, saya nggak pusingin, yang penting saya mau keluar. Dan waktu itu saya ngomong, udah dah, balik lagi ke rumah sakit. Saya udah nggak kuat nih, napas saya udah ngap lagi. Udah balik lagi ke rumah sakit aja, Mi. Iya, iya. Nah, waktu nunggu mobil ambulan, itu ada dua motor yang ditumpangi oleh orang yang besar, rambutnya panjang, pakai jaket hitam dan serba hitam, lampunya sebesar botol galon, terang banget. Saya sampai nggak bisa lihat muka mereka ya, tapi postur tubuhnya saya melihat di situ. Nah, saya nggak gubris, saya nggak pikirin, saya biarin aja. Pokoknya saya harus pulang dan saya tidak mau nonton pertunjukan itu karena saya pikir itu tidak layak untuk ditonton. Singkat kata, saya bisa lolos dari itu dan saya kembali ke rumah sakit. Nah, mungkin waktu saya kembali ke rumah sakit itu saya mulai sadar, yaitu tanggal 7 April, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya koma tanggal 25 Maret, baru sadar tanggal 7 April, kurang lebih 2 minggu. Sebuah perjalanan yang tidak sebentar, mungkin buat saya itu sebentar, karena memang pada waktu suster tanya ke saya, Pak Hari sudah bangun, Pak Hari tahu enggak, Pak Hari tidak sadarkan diri berapa hari? Enggak, sebentar, saya ngomong gitu, tapi nggak bisa bersuara, saya gitu-gitu aja, karena ventilator masih nempel di mulut saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu suster ngomong, ayo coba berapa, saya hanya bisa mengangkat jari 3. Jadi saya merasa cuma 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sadarkan diri. Nah, suster katakan, katanya, Bapak 2 minggu katanya, Bapak 10 hari lebih. Saya pikir, aduh orang sakit diguyonin gitu ya. Si suster ini nggak ada kerjaan, pikir saya gitu. Udahlah, diemin aja sama saya. Nah, setelah saya sadar, Bapak Ibu Saudara, saya coba WhatsApp sama anak saya. Saya tanya, Kaleb, kemarin itu yang naik motor siapa, Leb? Kata saya gitu. Badannya gede ini apa? Kapan, Pi? Wah, saya bingung. Ini saya antara sadar dan tidak sadar, apa ya? Mimpi atau bukan? Saya pikir gitu. Nah, akhirnya enggak ada, Pi. Saya baru sadar, oh saya kemarin itu benar sedang koma. Nah, saya
berbicara dengan istri saya waktu saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya ngobrol cerita bahwa saya dibawa ke satu tempat gini-gini, ketemu sama orang yang gede, marahin karena nggak mau nonton. Saya ceritain ke istri saya dapat hikmat seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa coba Pi? Mami nggak terlalu respon lihat Papi pulang ke kapal pesiar. Karena orang sakit itu harusnya pulang ke rumah katanya. Bukan ke kapal pesiar. Oh iya betul juga ya, harusnya pulang ke rumah. Nah, yang kedua, kenapa? Ya bersyukur Papi tidak mau nonton itu. Kalau nonton itu adalah roh maut. Jadi saya memang Bapak Ibu Saudara sudah terancam oleh roh maut dari sejak di rumah sakit. Waktu saya sadar, waktu saya masuk ke ruang isolasi, setelah saya dengar almarhum Pak Aslam dipanggil oleh Tuhan, saya memang sangat depresi dan sepertinya apa ya, pikiran saya ini benar-benar kacau lah. Saya melihat satu plafon yang isinya itu semut semua. Nah, waktu saya melihat seperti itu, saya langsung ingat kalau orang yang sudah dekat ajalnya akan melihat benda-benda yang aneh. Waduh, saat itu saya benar kaget. Saya bahasa roh dan saya berdoa. Saya tengking dalam nama Yesus, keluar. Dalam nama Yesus, roh maut keluar. Nah, selesai itu saya buka mata, itu nggak ada semut. Benar-benar saya melihat semut yang banyak. Besar banget. Bukan besar semutnya, tapi gede lah. Berapa kali berapa meter gitu, semut semua. Dan yang kedua yaitu waktu koma itu. Saya dibawa ke satu tontonan, kalau saya, kata istri saya ikut nonton, udah pasti Papi lewat. Itu orang yang marah-marahin itu adalah iblis katanya. Itu, puji Tuhan, Papi nggak mau nonton itu. Nah jadi 2 kali roh maut itu mengincar saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ya saya bersyukur, puji Tuhan. Tanggal 7 April saya mulai sadar dan saya melihat tubuh saya ternyata kurus sekali. Saya turun kurang lebih 17 kilo, Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat-sangat kurus, 17 kilo saya turun dan tanggal 15 April, puji Tuhan, saya dicabut ventilator. 2 hari sebelum ventilator dicabut, roh maut masih mengincar ke saya. 2 hari sebelum ventilator dicabut. Itu saya sesak kembali. Sesak, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari demi hari, dari tanggal 7 sampai tanggal 15 itu Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang benar-benar menyakitkan selama hidup saya. Karena ventilator itu, waduh ternyata itu benar-benar. Ya kalau kita lihat tidak sedikit sekali yang lolos. Kalau orang yang kena COVID-19 di ventilator sangat sedikit yang bisa lolos. Itu semua karena kasih karunia Tuhan lah, kalau saya lihat. Nah, tanggal 7 sampai tanggal 15 itu siksaan yang cukup berat Bapak Ibu Saudara. Karena dahak di dalam tenggorokan saya cukup banyak. Lendir cukup banyak. Ini maaf saya sampaikan. Jadi waktu dahak itu banyak, rada sesek. Dan itu harus ditarik. Jadi selang sebesar kurang lebih 2 senti lah ya. 2 senti itu masuk ke mulut. Dan di dalamnya masih ada selang lagi yang kecil. Itu untuk narik lendir. Untuk narik dahak. Nah, waktu saya mulai sesek, banyak lendir, saya panggil suster, itu ditarik. Itu siksaan yang berat. Tarik, saya hanya bisa bertahan 2 sampai 3 kali. Lebih dari itu saya nggak kuat. Napas saya serasa sudah mau habis. Karena itu sakit banget. Capek banget. Keringetan. Keluar keringet. Jantung berdetak terus. Saturasi oksigen saya nggak bagus, Bapak Ibu Saudara. Itu kurang lebih 95, detak jantung saya tinggi 120, 125 yang seharusnya di bawah 100.
Kadar oksigen saya seharusnya 95 ke atas. Itu siksaan buat saya itu. Nah, 2 hari saya pada saat mau dicabut ventilator, roh maut mengancam saya kembali. Saya merasakan sesek dan memang itu saya pikir udah last minute ini. Saya udah pasti lewat ini. Karena sudah nggak ada nafas sama sekali dalam tenggorokan saya, nggak merasakan ada nafas. Udah aja. Saat itu saya kalau tidak salah itu sudah mulai ada ibadah online. Saya hanya berdoa minta Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan mau panggil saya siap Tuhan. Saya menyerahkan diri kembali ke Tuhan. Dan waktu itu saya pijit bel, saya panggil suster, datang suster, alat yang sudah dicabut itu dipasang kembali Bapak Ibu Saudara. Jadi ada satu alat yang sudah dicabut karena kondisi saya sudah membaik, terus drop kembali, itu harus dipasang. Obat penenang harus dikasih, obat tahan sakit harus dikasih lagi. Waduh, saya drop lagi. Saya pikir kapan ini saya dicabut ventilator? Saya udah nggak nyaman. Tapi puji Tuhan 2 hari kemudian ventilator itu dicabut. Dan saya merasakan ada satu sukacita Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya masih belum bisa berbicara dengan lancar karena pita suara saya terganggu oleh ventilator itu. Jadi ventilator itu dimasukkan kurang lebih ya 20 cm lah Bapak Ibu Saudara ke tenggorokan sampai tembus ke pita suara. Jadi sulit untuk berbicara pelan-pelan, dilatih kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan COVID ini memang tidak kelihatan, tapi itu nyata terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya merasakan itu sebuah siksaan yang belum pernah saya rasakan dan belum pernah saya alami pada saat itu. Dan selain ventilator yang dimasukkan, ada selang sonde yang dimasukkan dari hidung sampai ke lambung. Itu kurang lebih 40 cm, 35 sampai 40 cm. Jadi kebayang Bapak Ibu Saudara. Waktu saya sadar selang sonde itu diganti, itu sakit juga. Waktu dimasukinnya sakit. Nah, saya nggak tahu, mungkin keluarga Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang pernah disonde dan lain sebagainya, itu pasti merasakan. Karena selang itu cukup besar, sebesar jari juga ya. Nah, jangankan sebesar jari Bapak Ibu Saudara, kita kemasukan nasi aja udah perihnya minta ampun. Ini selang dimasukkan. Saya itu juga pertama kali merasakan itu, sakit banget. Nah, puji Tuhan, waktu saya dicabut ventilator, beberapa hari kemudian saya minta ke suster, sus bisa nggak sondenya dicabut deh, kan saya sudah nggak pakai ventilator, jadi bisa makan lewat mulut. Oh Pak, nanti sebentar kita harus bicara dulu dengan dokter. Oke. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, waktu pagi-pagi itu saya berbicara sama suster, terus saya belajar minum, akhirnya saya keselak. Tapi itu semua rencana Tuhan. Mujizat buat saya. Selang sonde yang masuk 30 cm tiba-tiba keluar. Bapak Ibu. Kalau bukan mujizat, saya nggak yakin. Nggak yakin itu. Itu mujizat. Hanya dengan keselak, batuk gitu sedikit, itu tiba-tiba keluar. Saya lihat kenapa ada selang di bawah ya. Terus saya lihat ada plester. Nah, saya pegang hidung saya, ternyata nggak ada selang. Mujizat Tuhan. Mujizat buat saya. Jadi saya melihat, wah ini selang sonde. Itu diplester Bapak Ibu Saudara. Nggak ditempelin doang. Jadi kalau bisa copot itu kalau bukan karena Tuhan. Karena siapa? Saya yakin tangan Tuhan yang mencabut sonde saya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, saya di situ merasakan pertolongan yang luar biasa buat saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kembali Bapak Ibu Saudara, apa yang hari-hari ini memang kita
rasakan, kita alami, ini adalah sesuatu hal yang memang membuat kita juga menjadi ada paranoid ya, ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan ini di ujung kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini di Menara Doa GBI HOG ini, bahwa semua ini adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Semua ini adalah kedaulatan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menahan COVID-19 ini. Saya sudah coba pelajari Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf, kita berbicara dari orang yang berrohani ya, orang yang kita kasih, gembala yang kita kasihi, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena kurang berdoa Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada juga dari tokoh seberang sana meninggal cukup banyak. Ada orang kaya, satu orang kaya di Bandung Bapak Ibu Saudara. Dia punya mobil mewah yang cukup banyak, ya. Dan waktu saya melihat fotonya itu ternyata bareng sama Pak Terawan. Cek and recheck, selidik punya selidik. Ternyata ini adalah adik ipar daripada Pak Terawan. Waktu kena COVID dia lewat, dia dipanggil oleh Tuhan. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa mengandalkan siapapun. Ya, kita bukan kurang berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya setiap minggu setelah ibadah selalu menyanyikan doa Yabes. Setiap minggu bahkan setiap hari saya mengadakan mesbah keluarga baca Mazmur 91. Ya. Tapi perhatikan, pada saat kejadian COVID-19 masuk ke Indonesia, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa down, yang merasa kecewa dengan kejadian ini. Bahkan mereka jujur berkata sudah tidak mau lagi baca firman, sudah tidak mau lagi berdoa. Ini adalah satu ancaman buat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya malam hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada menaikkan pujian penyembahan, nikmati hadirat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tentunya saya berpesan, jangan ada kata kenapa dan mengapa. Itu Bapak Ibu Saudara. Semakin kita bertanya kenapa, mengapa, semakin kita jauh daripada Tuhan. Tapi yakinlah bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Seminggu sebelum saya masuk rumah sakit, saya berdoa buat orang yang sakit, yang ada di ICU. Di rumah sakit yang sama, saya doakan, puji Tuhan dia sembuh, dan dia keluar dari ICU. Tapi seminggu kemudian, saya malah masuk ICU. Anak saya waktu keluar, waktu saya keluar dari rumah sakit, anak saya bertanya, "Pih, kenapa? Papi sudah berdoa buat orang yang sakit sembuh, tapi papi masuk ICU. Papi sudah doain, papi sudah baca firman, papi selalu ini, papi selalu itu. Tapi kenapa Tuhan ini?" Saya hanya bilang kepada anak saya, puji Tuhan, papi nggak pikiran ke situ. Papi hanya berharap kesembuhan dalam hidup papi. Kamu pun jangan bertanya seperti itu. Saya terus pelajari sambil berdoa. Saya baca firman, saya berdoa terus. Tuhan kasih hikmat. Gitu. Jangan bertanya kenapa, jangan bertanya mengapa. Supaya kita tetap percaya akan kuasa Tuhan. Waktu kita bertanya kenapa, kita belum temukan jawaban, maka iman kita akan menjadi turun, iman kita mulai jauh dari Tuhan. Tapi waktu kita tetap percaya bahwa semua adalah rencana Tuhan dan semua itu adalah kedaulatan Tuhan, maka iman kita akan terus percaya, yakin kepada Tuhan Yesus. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan bagikan Bapak Ibu Saudara seperti yang saya dapatkan pada saat saya mengalami
sakit COVID-19 ini, yaitu di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang kedua, berbunyi, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Stop saja sampai di situ. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kita tidak tahu kapan kita lahir, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau saat-saat ini ada banyak orang-orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan COVID, ya itulah mungkin sesuatu yang memang Tuhan lakukan, bahwa pekerjaan Tuhan sudah selesai di masa COVID ini. Jadi jangan berpikir hal yang lain supaya iman kita tetap bertumbuh. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan, sharing saya pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Udi, buat rekan-rekan yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyaksikan tentang kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Lagi-lagi apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Pak Hari Gunawan untuk kesaksian yang dibagikan bagi kita. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Shalom Mama Papa. Besok hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, jangan lupa ya, ada ibadah anak jam 10 pagi via Zoom. Hai anak muda, tetaplah kuat. Ayo kita join ibadah Youth hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 2 siang via Zoom bersama Bapak Yohanes Sinaga. Tetap on fire dan jangan kendor. Ibadah JC tanggal 28 Maret 2021 jam 4:30 sore via Zoom. Jagoan cilik jangan sampai ketinggalan ya. Menara doa GBI HOG yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 jam 7.30 malam via Zoom. Link akan diberitahukan pada hari Senin. Semua pengerja dan pelayan wajib hadir dalam menara doa ini. Doa puasa menjelang Paskah yang akan diadakan pada tanggal 29 Maret sampai dengan 3 April 2021. Jenis puasa ini bebas. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa puasa bersama-sama mempersiapkan diri menjelang Paskah.
Ibadah doa malam pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 7 malam via Zoom yang akan dilayani oleh Ibu Christina Faraknimela. Mari kita terus tekun dalam ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ya, tiba waktunya kita akan berdoa syafaat. Kami minta Ibu Julia Pang. Mari kita sama-sama kita berdoa syafaat. Kiara la pata karala baya shandara la pata karala barala 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 barala. Hiara la pata karala baya shandara la barala 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 barala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan bersama ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami ibadah ada kuasa Tuhan yang bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Di mana Engkau, kami Tuhan, mendengarkan kesaksian Tuhan dari Bapak Pendeta Hari Gunawan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kesaksian yang menjadi kekuatan bagi kami, memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan. Sudah kita arahkan tangan, kita akan memberkati hambanya Bapak Pendeta Hari Gunawan, Kiara Lapata Kara. Terima kasih Bapak yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Kau telah kirim Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, yang memberikan kesaksian begitu indah pada kehidupan kami Bapak. Terus Tuhan, kami mau jaga-jaga Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mau intim lagi sama Tuhan. Engkau berkati hari ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau izinkan kejadian ini terjadi atas hari. Kami percaya ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah buat kehidupan hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai terus Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu di Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Biarlah kesaksian demi kesaksian yang Dia ceritakan Tuhan akan banyak jiwa-jiwa ya Bapak. Tuhan, berkati Tuhan istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya Pak, agar malaikat Tuhan terus berjaga-jaga atas kehidupannya. Mazmur 91 menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus buat Pak Henry Wanto ya Tuhan, Pak Henry Wanto ya Tuhan. Yang hari-hari ini ya Tuhan, Kau izinkan terkena COVID-19 Tuhan bersama keluarganya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, ada kesembuhan sedang terjadi, ada pemulihan sedang terjadi atas keluarga Pak Henry ya Tuhan. Kami percaya kalau COVID-19 Kau izinkan terjadi untuk keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya ada pembelaan yang daripada Tuhan turun atas keluarga ini. Kami percaya kesembuhan mujizat terjadi ya Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan memberikan rencana yang besar atas keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemulihan ya Tuhan. Buat Pak Stef yang pasca operasi matanya ya Tuhan, kami percaya pemulihan yang super cepat yang daripada Tuhan terjadi untuk Pak Stef ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan kehidupan rumah tangganya, berkati pekerjaan Pak Stef ya Tuhan. Apapun yang Pak Stef kerjakan Tuhan akan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa juga ya Tuhan, Saudara El ya Tuhan, yang sudah dibiopsi ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa setiap hasil biopsi itu ya Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang membahayakan. Semuanya baik. Semuanya baik, sebab kami tahu kami adalah baik Tuhan. Kami diciptakan sama Tuhan. Kami percaya, kami ini dengan iman pada malam hari ini kami katakan semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Yang hari-hari ini ya Tuhan dalam kesakitan ya Tuhan. Yang isolasi, mandiri di rumahnya maupun yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini ada kesembuhan, ada mujizat Allah yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mau bawa juga kepala kami Pak Audi ya Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita akan memberkati hambanya Pak Audi. Terima kasih Engkau memberikan pemimpin yang hormat sama Tuhan. Tuhan, bawa Pak Audi, Bu Mona, beserta keluarganya dalam tangan-Mu. Kami percaya pengurapan kudus turun buat Pak Audi di dalam nama Tuhan Yesus.
pewahyuan yang khusus Tuhan. Curahkan buat Paudi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Di Pentakosta ketiga, akan pakai Paudi dan Bu Mona lebih heran lagi. Di Rayon 3, Banten, bahkan di bangsa-bangsa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat bangsa kami tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami percaya penuaian atas Indonesia terjadi, Pentakosta ketiga terjadi ya Tuhan. Kami percaya Indonesia yang baru, Indonesia yang takut sama Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati presiden kami, berkati setiap aparat pemerintah yang terus bekerja ya Tuhan, biar hormat dan takut akan Tuhan tercurah atas setiap kehidupannya, biar keputusan yang mereka ambil itu datangnya daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Sungguh Tuhan, malam hari ini kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan kuasa Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang ada. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau berdoa seperti Yabes berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi dari aku, dan kiranya Mari beri sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Oh, terima kasih, Engkau dahsyat ya Tuhan. Saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya mau berdoa buat saudara yang mungkin selama bulan Maret ini berulang tahun. Entah ulang tahun pernikahan atau ulang tahun pribadi, saudara bisa angkat tangan saudara yang berulang tahun. Saya berdoa buat saudara, hanya angkat tangan saja di tempat di mana saudara berada. Oh, mari Bapak, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Biar berkat, kemurahan, mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan Tuhan sediakan sebagai hadiah ulang tahun daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Juga termasuk ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah-limpah. Apa yang baik, apa yang indah Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bersorak-sorai karena melihat Tuhan yang dahsyat yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa buat Pak Hari Tuhan. Terima kasih, hamba tahu. 2 bulan hamba-Mu di rumah sakit ya Tuhan. Tapi hamba-Mu menerima kemenangan daripada Tuhan Yesus. Hamba-Mu menerima kemenangan yang dahsyat daripada Tuhan Yesus. Dan sekarang hamba-Mu bisa bersaksi bagi banyak orang bahwa ada Tuhan Yesus yang dahsyat di Indonesia. Ada Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan. Bukan hanya pada zaman rasul-rasul, tapi zaman sekarang pun kesembuhan, mujizat masih tetap ada. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Hari, Bu Claudia, dan anak-anak, usaha, pelayanan, bisnis mereka, penggembalaannya Pak Hari, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah ya Bapa, berikan berkat-Mu atas setiap kami. Mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu, ekonomimu, kesehatanmu, anak-anakmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Bersama-sama katakan, amin.